Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Umayna dari Fakultas Agama Islam Angkatan 2023 dengan NIM 238010014. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kemampuan berpikir dalam konteks pembelajaran. Kemampuan berpikir dalam konteks pembelajaran merupakan kemampuan kognitif peserta didik dalam mengolah informasi secara aktif untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama proses belajar. Kemampuan berpikir tidak hanya terbatas pada aktivitas mengingat atau menghafal materi, tetapi mencakup proses mental yang lebih tinggi yang melibatkan penalaran, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Nah, adapun pentingnya strategi pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, yaitu strategi pembelajaran yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, karena kemampuan berpikir tidak berkembang secara optimal melalui pembelajaran yang bersifat satu arah. Memerlukan rangsangan, latihan, dan pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis. Oleh karena itu, guru harus memiliki strategi pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran, yang pertama strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menjadikan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Tujuannya yaitu melatih berpikir kritis dan analitis, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, serta menghubungkan teori dengan situasi kehidupan nyata. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis penemuan, yaitu strategi yang mendorong siswa menemukan konsep, prinsip, atau pengetahuan melalui eksplorasi dan penyelidikan. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan rasa ingin tahu serta meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu melatih kerjasama dan komunikasi, serta membantu siswa belajar dari teman sebaya. Yang keempat, strategi pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pengerjaan proyek tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan produk atau karya. Tujuannya untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan praktis, serta menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Kelima, strategi pembelajaran berbasis diskusi, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertukar pendapat, gagasan, dan argumentasi mengenai suatu topik. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan berbicara dan berpendapat, serta melatih berpikir kritis dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, penerapan strategi pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, yaitu penerapan strategi pembelajaran merupakan langkah penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Strategi pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara menyampaikan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk melatih proses berpikir peserta didik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting dalam penerapan strategi pembelajaran harus dirancang secara terencana, sistematis, dan berorientasi pada keaktifan peserta didik. Nah, adapun tahapan penerapan strategi pembelajaran, yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran yang menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tujuan pembelajaran hendaknya tidak hanya menuntut siswa menghafal fakta, tetapi mendorong mereka untuk menganalisis, mengevaluasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Guru dapat menggunakan acuan taksonomi Bloom atau analisis evaluasi kreasi dengan kata kerja operasional seperti membandingkan, mengkritisi, menyimpulkan, merancang, atau mengembangkan. Dengan tujuan yang tepat, pembelajaran akan lebih bermakna dan mendorong kemampuan berpikir tinggi. Yang kedua, menganalisis karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Guru perlu memahami kondisi siswa sebelum menentukan pembelajaran.
hal yang dianalisis meliputi yang pertama kemampuan awal pengetahuan yang sudah dimiliki, yang kedua tingkat perkembangan kognitif dan sosial, yang ketiga gaya belajar atau visual auditory, yang keempat minat dan bakat, yang kelima perbedaan individu dan latar belakang. Hasil analisis ini menentukan cara mengajar, jenis tugas, media, serta pendekatan yang paling sesuai agar pembelajaran efektif dan inklusif. Yang ketiga, memilih strategi pembelajaran yang relevan dengan materi. Nah, strategi pembelajaran yang harus sesuai dengan karakter materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta kemampuan siswa. Misalnya, materi yang membutuhkan analisis problem based learning, materi konsep yaitu discovery learning, materi kerjasama atau cooperative learning, serta materi praktik dan project based learning. Pemilihan strategi yang tepat akan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, merancang aktivitas pembelajaran yang menantang dan bermakna, yaitu kegiatan belajar harus mendorong siswa berpikir kritis, mengajak siswa aktif mengeksplorasi, serta relevan dengan kehidupan nyata. Contohnya studi kasus, eksperimen, proyek, simulasi, diskusi, debat, dan problem solving. Yang kelima, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan interaktif. Guru harus membangun suasana kelas yang memberikan ruang siswa bertanya dan berpendapat, memungkinkan kerjasama dan komunikasi, serta menghargai perbedaan pendapat. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Dengan lingkungan yang nyaman dan terbuka, siswa berani berpikir, berargumentasi, dan menyampaikan ide. Yang keenam, memberikan bimbingan dan umpan balik secara berkelanjutan, yaitu selama proses pembelajaran, guru perlu memantau perkembangan siswa, membimbing siswa yang mengalami kesulitan, memberikan arahan dan klarifikasi, memberikan pujian dan motivasi, serta memberikan feedback yang jelas, spesifik, dan membangun. Yang ketujuh, melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil kemampuan berpikir peserta didik. Nah, evaluasi tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga proses berpikir siswa. Evaluasi dapat berupa tes tertulis, penelitian proyek, penilaian kinerja, portofolio, serta observasi dan rubrik penilaian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, dan problem solving siswa berkembang serta sebagai dasar perbaikan pembelajaran berikutnya. Terakhir ada kesimpulan. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir bertujuan mengarahkan siswa dari sekadar menghafal menuju mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dengan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Strategi ini membantu mengembangkan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah sehingga siswa lebih siap menghadapi berbagai tantangan belajar dan kehidupan. Tadi hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.